6. Aliran Islam paling berbahaya di Nusantara, Part 2 atau bagian yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terutama saudara-saudara kami para pengikut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang semoga senantiasa istiqomah di dalam kebenaran hingga akhir hayat mendapatkan husnul khotimah. Amin amin Allahumma amin. Melanjutkan kajian tentang 6 aliran Islam yang paling berbahaya di Nusantara, bagian yang kedua. Oleh sebab itu, bagi saudara-saudara kami yang baru mendapatkan video ini, maka kami sarankan untuk menengok pada video yang sebelumnya, yaitu yang part 1, bagian yang pertama, agar penjelasannya berurutan. Tengoklah pada video yang sebelumnya. Sekarang kita akan melanjutkan 6 aliran Islam paling berbahaya di Nusantara yang keempat. 4 yaitu LDII. LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, disingkat LDII. Lembaga Dakwah Islam Indonesia berdiri pada tanggal 1 Juli tahun 1972 Masehi di Kota Kediri, Jawa Timur. Ingat, 1972. Ini baru, walaupun baru tetapi kebetulan saya belum lahir ini, belum lahir. Dengan nama Yayasan Lembaga Karyawan Islam, disingkat YAKARI. YAKARI, Yayasan Lembaga Karyawan Islam, tapi disingkat YAKARI, padahal Yayasan Lembaga Karyawan Islam. Kemudian pada musyawarah besar, musyawarah besar YAKARI tahun 1981 Masehi, namanya diganti menjadi Lembaga Karyawan Islam atau LEMKARI. LEMKARI berarti Lembaga Karyawan Islam. Digantinya pada tahun 1981. Namun pada musyawarah besar yang keempat, LEMKARI tahun 1990 Masehi, diubah lagi menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia, disingkat LDII. Jadi LDII dengan LEMKARI sama, dengan YAKARI sama. Pada awalnya didirikan oleh Dr. Andes Nur Hasim, kemudian Dr. Andes Edi Masyadi dan kawan-kawan. Ini menurut akta notarisnya. Tetapi mereka, para anggota LDII itu takiyah. Takiyah artinya menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan nama sang imam. Oleh sebab itulah LDII sangat berbahaya karena beberapa hal. Di antaranya bahwa LDII mirip dengan Islam Jamaah. Islam Jamaah yang mewajibkan syahadat harus disatukan dengan baiat pada sang imam. Artinya bahwa LDII menganggap tidak sah syahadatnya orang Islam lain karena tidak diikrarkan di hadapan imam. Jika syahadatnya orang Islam lain tidak sah, maka sama saja menganggap bahwa seluruh umat Islam di luar jamaah mereka adalah masih kafir. Masih kafir. Jadi seluruhnya nih, seluruh umat Islam yang di luar jamaah mereka itu dianggap masih kafir. Coba bayangkan. Namanya orang kafir yang halal darahnya dan halal dibunuh. Ini bahaya atau tidak? Bahaya. Oleh sebab itulah LDII sangat berbahaya. Karena telah takiyah. Takiyah artinya menyembunyikan maksud sebenarnya. Menyembunyikan kewajiban baiat pada imam dan juga menyembunyikan kekuasaan sistem imamah atau imarah yang mirip dengan khilafah dalam intern mereka yang diyakini lebih tinggi daripada kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sistem imamah mereka, sistem imarah yang kita sebut khilafah di dalam jamaah mereka itu lebih tinggi. Jadi ada kekuasaan di dalam kekuasaan, ada negara di dalam negara, yaitu negaranya LDII berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Walaupun toh akta notarisnya mereka mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, tetapi itulah takiyah mereka. Mereka, orang-orang LDI ini pintar, pandai. Takiyah artinya menyembunyikan maksud yang sebenarnya. Inilah kelihayannya orang-orang LDII. Bahkan takiyah LDII saat ini lebih rapi dan lebih berbahaya. Lebih rapi daripada takiyahnya orang-orang Syiah. Syiah juga mengajarkan takiyah. Tetapi takiyahnya LDII lebih rapi dan lebih berbahaya karena mereka secara lahir sudah tidak mencuci baju atau mengepel lantai yang disentuh atau diinjak oleh umat Islam lain. Sudah tidak. Coba cari saja. Enggak. Mereka walaupun bajunya disentuh sudah enggak dicuci. Entah nanti dicuci atau tidak kita enggak tahu. Lantai juga gitu. Lantai saat diinjak oleh umat Islam lain juga enggak dipel. Tapi enggak tahu apakah nanti dipel atau tidak. Itulah lahiriahnya yang mereka tampakkan. Tetapi dalam batin mereka tetap meyakini bahwa akidah seluruh umat Islam lain di luar jamaah mereka adalah tidak sah alias masih kafir, yang halal darahnya dan halal dibunuh. Lo kok tahu tentang batin mereka? Lalu mereka mengatakan bahwa syahadat itu harus bersamaan dengan baiat. Kalau syahadat tanpa baiat di depan imam yang telah dibaiat maka tidak sah. Berarti kan menganggap seluruh umat Islam lain di luar kelompok jamaah mereka itu masih kafir. Di samping itu ajaran LDI juga tidak terbuka, terutama tentang kewajiban taat pada imam atau amir mereka. Mulai Imam Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis. Ayo. Ini kan sebenarnya di dalam notaris, akta notaris yang harus dicantumkan kan ini, keimaman, keamiran. Amir atau imam tertinggi adalah Imam Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis. Sehingga jelas ada negara di dalam negara atau tidak. Nah ini enggak, di dalam akta notaris hanya ketua umum, ya ketua, kemudian sekretaris bendahara dan seterusnya. Imam tertingginya tidak dicantumkan. Padahal kenyataannya mereka mengikuti sistem imamah, sistem imarah. Kemudian anaknya diangkat menjadi putra mahkota yang bernama Imam Abdul Dhahir. Tanya saja semua mantan anggota LDI, apakah mereka sudah pernah baiat atau tidak? Semuanya baiat, pasti baiat. Baiat itu wajib. Hingga Imam Abdul Aziz Sultan Aulia, ini ada Imam Sultan Aulia namanya Abdul Aziz. LDI lebih berbahaya daripada Wahabi dan Syiah. Ini sangat berbahaya LDI itu. Kalau seandainya besar, wah bahaya. Karena apa? Umat Islam lain masih dianggap kafir. Oleh sebab itu, sekali lagi, bahwa LDII adalah salah satu aliran Islam yang paling berbahaya di Nusantara. Kami tidak mengatakan sesat atau tidak sesat. Mulai dari video yang pertama yang isinya ada Wahabi, ada Syiah, ada ingkar sunnah. Kemudian video yang kedua, kita mulai dari LDI, kami tidak mengatakan sesat atau tidak sesat. Tetapi kami mengatakan paling berbahaya. Karena ini bisa merusak persatuan dan kesatuan anak bangsa. Jika seandainya LDI ini mampu menguasai setiap daerah di seluruh Indonesia, bahaya. Karena mereka menganggap kafir umat Islam yang di luar kelompok mereka. Mereka ini lebih bahaya daripada HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. HTI juga ingin merebut kekuasaan dengan sistem khilafah, tetapi mereka tidak mengkafirkan umat Islam lain. Ini sudah 9 menit lebih. Insya Allah kita akan lanjutkan pada video berikutnya.